Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada bab yang ke-6 yaitu Basic Configuration. Dan di sini kita masih mengenai tentang MikroTik Certified Network Associate. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari itu mengenai 6 materi nih teman-teman, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, ada trick about CLI, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname itu bisa dilakukan secara GUI dan juga CLI. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Pinet Lab-nya dan juga saya di sini sudah menyiapkan router MikroTik-nya, teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak tahu seperti apa cara membuat MikroTik-nya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa login saja. Kemudian kita bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini router MikroTik-nya itu sudah terhubungkan ya teman-teman, jadi kita bisa login saja atau connect. Nah, untuk konfigurasi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah mengkonfigurasi hostname terlebih dahulu. Nah, konfigurasi ini bisa kita lakukan pada tampilan CLI dan juga GUI ya teman-teman. Nah, kita di sini akan coba GUI terlebih dahulu. Nah, untuk caranya kita bisa klik sistem, lalu kita klik yang identity. Nah, kemudian untuk identitinya di sini saya akan ganti dengan RB/Vanita. Lalu di sini kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan coba dengan cara CLI-nya ya teman-teman. Jadi di sini untuk cara CLI-nya teman-teman bisa buka new terminal. Lalu sebelumnya kita itu harus verifikasi untuk mengetahui hostname kita, yaitu kita dengan klik identity enter. Nah, untuk cara mengubahnya itu kita bisa masukkan perintah net name dengan RB nama yang akan kita ubah yaitu Vanita, RB Vanita. Lalu selanjutnya yaitu kita klik enter. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa masukkan perintah print. Selanjutnya enter. Nah, maka nama hostname saya itu menjadi RB Vanita ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Kita buka Winbox-nya. Kita akan melakukan pada GUI terlebih dahulu. Untuk itu kita bisa pilih yang menu IP address. Kita pilih IP, terus kita pilih yang addresses. Nah, untuk menambahkan IP itu kita klik tanda plus yang ini. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan IP yaitu 192.168.88.1/24. Nah, lalu yang interface itu kita akan menggunakan yang Ethernet 2. Lalu kita pilih yang apply. Nah, jika kita klik yang apply itu, networknya itu otomatis akan keisi sendiri ya teman-teman. Lalu di sini kita OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 IP address ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan menghapus IP address-nya. Sini kita buka new terminal. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menghapus IP address-nya, teman-teman. Oke, di sini saya misalnya itu akan menghapus IP address yang either 2 nih, teman-teman. Nah, jadi caranya yaitu kita masukkan perintah number sama dengan kita masukkan perintah remove number sama dengan 2, lalu kita enter. Lalu untuk mengeceknya yaitu kita masukkan perintah print, enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini IP address yang Ethernet 2 itu sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan disable dan enable IP address. Nah, maksud dari disable itu adalah sebuah IP address yang berada di suatu net, namun statusnya itu tidak aktif. Nah, jika dengan cara GUI itu kalian bisa ke menu IP address, terus addresses. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini itu status dari IP address-nya itu masih aktif nih, teman-teman. Untuk cara agar tidak aktifnya itu adalah kalian klik tanda silang ini.
Nah, jika ingin mengaktifkannya kembali, teman-teman itu bisa klik tanda centang. Nah, ini sudah aktif kembali ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau menggunakan CLI itu, di sini kita klik new terminal. Di sini kita ketikkan IP address, lalu enter. Lalu di sini kita ketik disable number 1. Number sama dengan 1. Lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah print untuk mengecek. Nah, di sini untuk IP address yaitu sudah disable ya teman-teman, ada tanda silangnya. Dan cara mengaktifkannya kembali itu kita bisa ketik enable number sama dengan 1. Lalu kita enter, lalu kita masukkan perintah print. Nah, di sini IP address-nya itu sudah aktif kembali ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misalnya nih saya salah mencantumkan IP address, maka itu kita bisa menggunakan opsi edit atau set. Nah, di sini kita ketikkan set address, terus sama dengan, misalnya di sini saya akan mengisinya 192.168.99.1/24. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini teman-teman itu harus mengisi numbernya itu 1. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah print. Nah, di sini itu IP address-nya sudah berubah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tricks about CLI. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai CLI. Meski sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan Linux, tetapi sama-sama menggunakan baris CLI-nya, hanya saja perintah-perintahnya yang sedikit berbeda. Di sini kita klik menu New Terminal. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke dalam menu sistem. Maka yang akan kita lakukan yaitu ketik slash lalu sistem. Selanjutnya enter. Maka sekarang kita sudah berada pada menu sistem. Kita bisa masukkan dengan perintah slash lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada menu utama ya, teman-teman. Dan kita bisa masuk ke sebuah menu tanpa menggunakan slash. Misalnya itu di sini saya akan ketikkan sistem lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada menu sistem tanpa menggunakan perintah slash. Jika kalian ingin kembali ke menu sebelumnya, kalian bisa ketik titik 2 kali. Nah, di sini sudah berada pada menu sebelumnya. Dan kalian ingin pergi ke menu yang namanya itu kepanjangan, kalian itu bisa menggunakan bantuan tab. Misalnya saya ingin pergi ke menu interface, di sini kita cukup ketikkan enter, lalu kita klik tab pada keyboard. Nah, itu maka otomatis perintahnya itu autocomplete ya teman-teman. Nah, kita juga dapat menggunakan tanda tanya untuk membantu menampilkan bantuan komen. Misalnya pada menu sistem terdapat menu apa. Nah, kita masuk ke menu sistem terlebih dahulu. Kemudian kita klik tanda tanya pada keyboard. Nah, maka di sini akan muncul menu-menu yang terdapat pada menu sistem. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu IP Service Lab. Nah, jadi dengan IP Service MikroTik kita akan jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada menu IP Service. Di sini kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, lalu kita akan merubah port SSH menjadi 1022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, teman-teman bisa klik yang menu IP, lalu pilih yang service. Nah, langsung saja di sini kita akan mendisable semua service-nya kecuali SSH dan Winbox. Caranya yaitu kita klik tanda silang. Dan kita pilih semua kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, secara otomatis akan mendisable ya teman-teman. Selanjutnya itu merubah port SSH menjadi 9022 dan port Winbox menjadi 3000. Caranya yaitu kita klik 2 kali pada menu SSH.
Nah, di bagian port kita bisa ganti dengan angka 9022. Lalu kita klik apply, selanjutnya yaitu OK. Nah, otomatis di sini akan mengganti yaitu 9022. Lalu pada Winbox sama ya teman-teman. Di sini kita 3000. Lalu apply, selanjutnya OK. Nah, kemudian kita akan kembalikan seperti semula. Aktifkan lagi dengan cara yaitu klik tanda centang. Nah, lalu yang SSH itu kita ganti menjadi 22. Apply, OK. Dan yang Winbox kita ganti menjadi 8291. Apply, lalu OK. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima yaitu router OS login management. Nah, di sini kita akan membahas mengenai user siapa saja yang diizinkan masuk ke router Mikrotik kita. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini itu kita mengakses router Mikrotik masih menggunakan user default yaitu admin. Dan user admin itu adalah user root utama dalam Mikrotik. Jadi, ketika kita melakukan administrasi jaringan Mikrotik menggunakan user admin itu dianggap tidak secure karena akan ada kemungkinan mendapat serangan brute force ke Mikrotik kita. Nah, untuk menghindari tersebut, kita bisa mengatur dalam login di Mikrotik kita. Lalu kita pilih yang menu sistem, lalu user. Nah, di sini sudah terdapat user admin ya teman-teman dengan grup itu full. Kemudian kita akan membuat grup baru dengan klik tanda plus. Misalnya di sini saya akan memberikan nama saya. Kemudian untuk kategori grupnya, ini saya ganti full. Nah, lalu address-nya itu kita ganti yang 0. Kemudian untuk password, misalnya di sini saya 123. Lalu kita konfirmasi kembali password yang tadi. Selanjutnya di sini kita apply, lalu OK. Nah, di sini saya sudah mempunyai user dengan grup full dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, jika sudah, kita dapat melakukan pengujian menggunakan user tersebut. Di sini kita klik New Inbox. Lalu untuk login kita ganti namanya Vanita. Lalu untuk password 123. Lalu seterusnya kita connect. Nah, maka di sini saya sudah dapat mengakses Mikrotik menggunakan user Vanita. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi yang keenam yaitu router OS login management group. Nah, di sini grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Jadi di sini kita akan membuat dua user baru dengan kriteria write dan juga read. Nah, lalu caranya itu kita seperti tadi ya teman-teman, kita klik tanda plus. Misalnya di sini saya akan menamainya itu user 1 dengan kriteria grupnya itu write dan allow address-nya kosong, password-nya sama yaitu 123. Lalu kita confirm. Selanjutnya yaitu apply dan OK. Jika sudah, kita bisa uji coba menggunakan New Inbox. Nah, kita akan coba login pada user 1 dengan password 123, lalu kita connect. Di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Nah, karena user 1 itu hak aksesnya itu read, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Selanjutnya di sini saya akan membuatnya lagi. Selanjutnya yaitu kita bisa uji coba terlebih dahulu. Kita user 2 lalu connect. Lalu kita klik sistem dan user. Karena user 2 itu menggunakan kriteria read, jadi di sini tidak bisa menambahkan user. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.